kayak masuk angin sih. Kayak badan tuh nggak enak gitu, terus sempat juga sedikit sakit-sakit sendi gitu ya. 2 hari pertama tuh nggak bisa tidur, mungkin juga karena sendi-sendinya lumayan ada ngilu-ngilu gitu sedikit. Tapi sekarang sih udah nggak, aku pagi. Cuma tadi paginya nggak ada matahari, jadi saya nggak bisa jemur. Sejemuran loh, biasanya menghindari matahari ya kan. Kali ini saya berteman dengan Mr. Sun. Tapi biasanya aku suka jalan pagi juga panas kan, tapi memang katanya harus berjemur. Nah, sedih juga begitu kalau di sini nggak ada nggak ada mataharinya gitu kan. Terus ya tinggal menunggu hasil ini aja sih, menanti PCR-nya negatif gitu kan, karena banyak juga orang yang bisa sampai sebulan ya. Ya, beda-beda memang, beda-beda ada yang Walaupun sebenarnya kan katanya setelah 10 hari, nanti kapan-kapan aku mau live juga sama dokter Asri buat nanya gimana. ya, Katanya kan setelah 10 hari sebenarnya virusnya udah nggak bisa nularin gitu ya, kan. ya. Kalau yang dari WHO dan dari dokter nih, ketemu akun Twitternya, Dokter Fahim Yunus, Hmm. MD. Akun Twitternya itu @fahim FAHEEM Yunus, Hmm. Yunusnya YOUNUS. Itu dia cukup informatif sih apa yang dia tweetin di situ gitu. Hmm. Memang dia selalu bilang kalau masa inkubasi itu 3 sampai 7 hari biasanya baru mulai muncul gejala kan setelah setelah inkubasi virusnya. Terus kamu ngantuk sekali, Cuk? Enggak. Sabrina tidur, besok Terus masih sekolah loh. iya, Hah? Sekolah? kamu sekolah. Kamu sekolah, Cuk. Terus biasanya udah bisa menularkan itu 24 jam setelah virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah hari Hmm. ke-10, walaupun masih positif, itu kemungkinan untuk menularkannya udah semakin kecil, bahkan hampir nggak ada gitu. Kalau dari Hmm. hasil riset yang selama ini ada. Walaupun ada case yang kayak yang di Jepang itu sampai 14 hari kan setelah dia negatif itu ternyata masih nularin gitu. Bisa nularin. Iya, karena Terus ada sekarang kan juga kayaknya mutasi virusnya juga virusnya. macam-macam kan. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Terus Tapi berarti memang ya, ada juga yang bilang kenapa? kalau yang positif itu sebenarnya bangkai dari virusnya kan, bangkai-bangkai virusnya itu yang harus dibersihin sebenarnya, dan Iya, itu yang makanya kenapa beda-beda dianjurkan sih. untuk berkumur Mm-mm. sama semprot, pakai obat semprot hidung gitu kan untuk dibersihin. Ada yang Tapi bilang memang juga better ketika apa namanya kita bersentuhan sama si COVID ini ya. Karena ini sebenarnya bukan kejadian pertama kita berdua dekat dengan COVID. Karena sebelumnya, walaupun kita nggak positif, tapi kita pernah ada sentuhan sama orang yang positif gitu kan, aku terutama. Nah, waktu itu meeting buat satu proyek film, terus seharian ngobrol-ngobrol segala macem, malamnya baru dapat kabar kalau orang yang aku lagi meeting itu baru kontak sama positif. yang baru ketahuan PCR-nya Hmm. positif gitu 2 hari Iya, sebelumnya iya. gitu. Jadi kayak itu kejadian pertama, mungkin kontak paling dekat sama orang yang berkaitan sama sama corona, walaupun nggak langsung gitu ya. Tapi itu Mm-mm. bikin parno juga, dan waktu itu masih belum ada antigen, jadi karena PCR pikir dicolok-colok nggak mau gitu Ribet. kan. Mm-mm. Jadi akhirnya rapid, waktu itu rapid aja nunggu 3 hari baru rapid, tapi ternyata hasilnya negatif gitu kan. Habis itu mulai, itu bulan Agustus kalau nggak salah, karena kan dari semenjak sayap ibunda bungkus sampai bulan Agustus kita di rumah aja, benar-benar pengangguran gitu, Iya, jadi kerjanya iya. dari rumah lah Heeh. gitu, jadi nggak ada Mm-mm. produksi syuting sama sekali. Nah, baru di September baru syuting kan, September ada syuting, terus Oktober, November, Desember tuh syuting beberapa project gitu, dan barulah ketika syuting project itu harus di PCR, harus di antigen, dan bolak-balik gitu. Jadi, nah frekuensinya makin banyak gitu kalau di uh, 5 bulan pertama, 6 bulan pertama pandemi mungkin cuma beberapa kali rapid karena waktu itu sempat kontak, terus sempat mau keluar kota harus rapid. Di 4 bulan terakhir apa kali, 3 kali, 4 kali PCR. Nah, bulan ini 4 kali saya, Bu, PCR. Iya. Iya, kamu pas Mm-mm. kemarin mau iniin Diego PCR. Sebelum pergi PCR, kan terus Diego mau sunat Oh, berapa kali? PCR. Terus aku itu Mm-mm. PCR. Sabrina tiga kali ya? 3 kali. 2 kali PCR, 2 kali antigen. Satu kali antigen. Ya kan, Satu PCR kali. sekali antigen waktu itu. Iya, pas mau pergi.
Iya, tapi pokoknya sekarang kita mending kalau udah mulai badan yang nggak enak ya. Aku sih mungkin kasih saran buat teman-teman semua yang kebetulan nonton juga. Makanya kalau udah mulai badannya ngerasa nggak enak, entah itu ngerasa kayak mau flu gitu, mau entah sakit tenggorokan atau better langsung cek PCR dulu atau antigen atau apalah, pokoknya dites. Karena sekarang nggak bisa tebak-tebak buah manggis kayak aku kemarin. Oh ini sakit karena mau mens. Oh ini sakit karena masuk angin. Ternyata berapa hari, jadi kan daripada nunggu berapa harinya itu ternyata pas ujung-ujungnya positif juga kan takutnya Tapi ini membahayakan si orang dokter lain gitu. dokter Fahim itu sempat nge-tweet juga kalau misalnya PCR itu memang dilakukan ketika ada gejala. Jadi ketika ada gejala baru baru PCR gitu kan. Ya gejala termasuk gejala ringan ya gitu. Cuma nggak bisa langsung begitu gejala terus langsung tes karena belum tentu udah bisa positif gitu. Kalau nggak salah Ya, 2 hari setelah karena kan gejala muncul, jadi hari ketiga tuh baru tes gitu. Jadi karena takutnya nanti false negatif jatuhnya. Jadi iya. kita dites, oh negatif, terus kita cuek gitu kan. Nah itu juga lebih penting sebenarnya isolasi mandiri sih. Jadi begitu ada Iya, sebenarnya gejala, kan kayak aku kan mulai hari Senin itu udah mulai nggak enak badan, tapi aku mm-mm, udah banyakan di mm-mm, kamar kan, dan kalau turun pun juga aku pakai masker. mm-mm. Terus orang-orang yang di rumah yang bolak-balik masuk kamar aku juga saya cerewet pakai masker. Sabrina waktu itu masih peluk-peluk mama hari Rabu, masih tempat tidur sama kita ya kan. Tapi Mm-mm. untungnya puji Tuhan Sabrina negatif, kamu negatif, si Ime yang ngerokin aku, kata Ime tadi tuh dikerokin sampai tidur Saya dengan juga kayak kaget. mijitin ibu. Oh iya bener, tapi saya pas Iya. mijitin bapak masuk angin. Iya, kan saya waktu itu kan bilang kan aku bilang gini. Biasanya kan kalau orang Jawa suka apa namanya, kalau ngerokin terus kitanya juga lagi nggak enak badan tuh suka anginnya Pindah, nyambung gitu anginnya kan, pindah. pindah gitu. Jadi kitanya juga nggak enak gitu. Kan kadang kalau misalnya orang masuk angin kita kita pijitin atau kita kerokin kan tangan kita pegel banget, beda sama kalau orang yang Pegel. sakit kan gitu. Biasanya kan berasanya di situ tuh. Dia bilang, Nah, aku bercandain gitu, kamu nih angin aku pindah ke kamu nih, sini sini aku pijitin, terus aku pijitin kan malam hari Senin ya. kayaknya Senin malam. Si Ime Iya, tuh Senin mijitin sore. ngerokin aku Selasa atau Rabu gitu. Selasa, iya, abis Terus si malamnya aku pijitin Syifa besoknya kamu juga sempat rokin mijitin ya. aku. Tapi puji Hmm. Tuhan ya kalau dipikir ya semua negatif berarti ya Mm-mm. memang ya kalian berarti nggak sia-sia saya cerewet kalian buat pakai masker, bahkan kasih vitamin semua yang di rumah atau apa gitu. Karena memang ya akhirnya ketika ketika kena pun juga kondisinya juga jadi nggak parah gitu. Itu karena kamu sayang banget sama kita, jadi begitu virusnya masuk, si COVID masuk, imun badan kamu langsung, ini ditahan, nggak boleh keluar, yang lainnya nggak boleh ketularan. Gitu. Ember. Gitu. Dia Si ngancur. Posi nggak sopan. Masa Ngantuk. Posi bilang saya dapat droplet artis, jangan Posi. Bu Posi tapi Iya. juga Parno kan. Tapi Bu Posi jahat nggak mau nemenin aku sih sama Ime. Hai Shiva. Think that I Mm-mm. don't care if I'm positive at least. Kak Dona, Diego kemana? Sabrina, bukan Sabrina. Diego udah tidur, jam segini Diego tidur. Diego tidurnya paling cepet, dia jam 8 setengah 9 udah masuk kamar, udah tidur. Iya, Leo tadi juga habis latihan Dia, ya sama Om dia Robi ya. masih main laptop kayaknya di bawah dia. Oh gitu. Hai Bubu Vivi, terima kasih. Miss you too. Banyak banget yang ngucapin semoga cepat sembuh. Terima kasih. Semoga cepat negatif ya aku ya. Tapi pokoknya ya yang penting kita nggak boleh terlalu cuek lah ya gitu ya Bibi ya. Tetap semuanya harus dijaga gitu kan. Ya kalau misalnya itu kalau aku ngerasa ya ini tinggal masalah nasib aja gitu. Kita udah jaga tapi ternyata kena, ya itu masalah nasib. Tapi nggak sia-sia selama ini kita menjaga supaya terus hidup sehat, imunnya ini gitu Iya, nggak akan ada yang sia-sia. Jadi kayaknya kalaupun kena ya udah gitu, biasa aja gitu. kayaknya memang kesadarannya karena kan gini, di awal mungkin ada orang-orang yang berpikir harusnya pemerintah lockdown, harusnya ini itu apa ketat segala macam, tapi ya apapun itu kan sebenarnya udah berjalan nih, dan pilihan yang diambil kita bisa lihat hasilnya sekarang gitu. Pasti pro dan kontra, ada yang bilang ini nggak terlalu buruk, ada yang bilang ini ya harusnya bisa lebih baik dari ini segala macam gitu. Tapi kalau kita Ya, mau berpikir logis dan mencermati bahwa sebenarnya apapun pilihan yang diambil, hidup kita tetap harus jalan gitu, life must go betul. on gitu kan, dan
kita tetap Iya. harus kerja, kita tetap harus, semua orang punya kebutuhan masing-masing gitu. Dan Mm-mm. dengan kesadaran seperti itu, sambil tetap menjalankan prokes pastinya, kita harusnya bisa bisa apa ya, punya waktu lah untuk mempersiapkan buat kredit, bikin kredit gitu untuk mempersiapkan kesehatan kita lebih baik gitu ya, Iya. berolahraga, ya jaga Iya. makanan Iya. sehat, minum vitamin segala macam, selain menjalankan apa namanya protokol kesehatannya juga gitu. Jadi Ya intinya menjaga amit-amit hidup kalau sehat sampai itu. ketemu sama si virus kayak kamu gitu kan, amit karena kita udah lebih sehat, punya gaya hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, ya kita lebih lebih siap dan mungkin gejalanya jadinya ringan gitu. Iya, iya benar. Yang penting apa yang paling ditakutkan kan selain misalnya mental breakdown gitu karena apa down karena virus karena positif dan juga satu mungkin kalau nggak bisa makan baby banyak yang mungkin Mm-mm. ngerasa lidahnya nggak bisa ngerasa gitu terus nggak enak gitu nggak mau Iya. makan nah itu kan akan memperparah kondisi juga gitu jadi memang dijaga banget makanya pada nanya Dona bisa makan kan wah makan bener gitu walaupun saya sebenarnya berharap kurusan ini sakit, tapi nggak tahu deh karena makan terus jadinya gimana. Tapi kan di sini aku juga olahraga ringan. Kemarin minta dibawain barbel juga sama Ime sama alat aku buat gerak-gerak gitu kan. Dan ya kena matahari pasti. Jadi walaupun di ruangan di apartemen sini gitu, tapi banyak hal yang bisa dilakukan juga. And stay positif itu penting sih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Lumayan Iya. ya. Kadang di Nih telepon video call ada itu yang komen nih, kayak, ada yang komen nah, lucu nih. Dia bilang, aku justru berkaca ke ke Inggris. Liga Inggris. Inggris jalan pemain negatif semua. Jadi kalau memang mau dipikir keringat itu harus diusahakan. Iya, setuju, olahraga itu penting, tapi Liga Inggris itu nggak negatif semua. Ada beberapa pertandingan yang sempat ditunda karena di satu klub ada yang positif Positif. gitu. Jadi walaupun atlet, mereka tetap kena. Cuma karena mereka atlet, mereka jaga kesehatan, terus mereka nggak punya penyakit bawaan, nggak ada komorbid, jadi akhirnya mereka gejalanya ringan dan pemulihannya lebih cepat gitu. Dan Iya, memang harus disadari standar kesehatan di Inggris dan di Indonesia beda jauh gitu. Tapi dengan iya, kondisi bangsa kita, menurut aku pribadi, ini personal ya, personal banget, perspektif aku pribadi, kondisi kita, ya siapa yang mau kehilangan keluarga atau kehilangan orang terdekat pasti nggak mau gitu ya. Cuma sekarang kita ada di titik yang not that bad gitu. Jadi harusnya kita bisa bersyukur, tinggal kita sama-sama sebagai individu, sebagai warga negara Indonesia punya kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan dan menghindari penularan dari virus corona iya. ini. Karena memang Yang penting OTG banyak banget sih, OTG itu banyak banget betul, dan kita betul. nggak tahu siapa yang kita temui atau benda yang kita pegang itu ada virusnya di situ. Iya, karena kan kadang kita juga masih beli makanan dari luar, ya misalnya apa ya kan dikirim Karena atau makan di apa gitu. luar, iya. Makan di luar sesekali karena mungkin ngerasa udah ya memang katanya harus hidup berdampingan kan tapi tetap semuanya harus tetap dijaga. Yang penting hidup sehat itu sebenarnya bukan hanya sekarang, dari dulu juga harus menjaga hidup sehat, kebersihan dan segala macam gitu ya sekarang. Dan kalau bisa mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat deh. Karena kalau Ya, misalnya bukan karena apa, karena ternyata biayanya pun juga sangat tinggi gitu kena penyakit ini gitu kan. Belum mesti tes, kayak kemarin aku tes lab, terus ronsen toraks, nanti mesti CT scan biar ngecek apakah ada residunya atau enggak. Kalau kata dokter Asri nanti aja kalau udah negatif baru CT scan buat ngecek paru-paru, kondisi paru-paru karena kan dia nyerangnya paru-paru. Terus juga obat-obatnya juga harganya lumayan. Kalau di rumah sakit itu sampai ada yang tagihannya 500 juta. Ke nasabah aku ada yang 100 juta lebih, 70 juta, 40 juta gitu. Aku aja nih 6 hari ini ya hanya beli obat sama tes lab gitu-gitu aja tuh udah hampir 6 jutaan gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirin gitu. Karena kan pemerintah juga nggak semuanya bisa kadang misalnya kayak kalau mungkin kalau di kayak bisa masuk ke Wisma Atlet itu bisa dapat gratis gitu kan pengobatan, ada dokter dan segala. Tapi kan ada juga yang kayak kita kondisinya isolasi mandiri gitu. Nah, itu juga untungnya kalau aku karena punya Sequis jadi saya bisa reimburse nanti isolasi mandiri saya. Jadi nggak kepikiran biaya mesti bayar biaya rumah sakit biaya apa segala macam gitu makanya jagalah kesehatan biar kondisinya fit semua sehat semua ya, jadi nggak perlu mikirin apa masalah virus dan lain-lain harus ya. pengobatan dan lain-lain jadi Ya, kondisi kita yang masih beruntung banget, saya tenang. masih beruntung banget, masih Iya ya ya, selain karena memang ada modalnya kayak
punya gaya hidup sehat gitu ya, tapi beruntung banget lah, maksudnya kayak kenanya cuma kamu, yang lain enggak, aku, anak-anak enggak gitu kan, satu rumah juga negatif semua gitu. Itu Itu kan Indonesia it's a banget lot ya, gitu, it's a yang miracle masih too gitu. beruntung yang Iya. kena cuma aku. Tapi nggak apa-apa, saya banyak didoain loh sama Romo-Romo juga ya. Terima kasih buat Romo-Romo yang sudah doain saya. Dan kita juga doain buat teman-teman semua yang lagi, karena ada beberapa juga yang DM juga penyintas COVID atau bahkan ada Iya, keluarganya yang masih berjuang untuk sembuh dari COVID gitu. Kita doain iya. juga supaya semuanya bisa bisa Stay melewati strong. masa sulit, bisa tetap Mm-mm. semangat, berpikir positif dan mendapatkan perawatan yang terbaik ya. Dan Iya, mudah-mudahan gejalanya juga apa namanya bisa bisa cepat cepat berkurang dan sampai pulih nanti gitu. Bisa semangat iya, semuanya. Mm-mm. iya, Ya, masa yang sulit buat semua orang dan masih akan berjalan terus, paling nggak sampai vaksinnya benar-benar bisa diproduksi massal dan didistribusiin itu juga takes time, nggak bisa langsung. Kemarin vaksin udah sampai, tapi kan berapa rataannya baru 25.000 nakes ya kalau nggak salah per hari yang bisa divaksin kan karena berbagai macam hal, karena kan divaksin itu belum boleh kena COVID, terus nggak boleh tekanan darahnya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi ada persyaratan-persyaratan juga gitu, dan banyak kan yang gagal vaksin itu karena tekanan darahnya tinggi. oh, nggak Jadi boleh. Kalau pasti aku kan itu jadi nggak perlu vaksin jadinya. Saya iya punya virus gitu. Jadi imun. itu juga pasti pengaruh dari tekanan dari pekerjaan, apalagi tenaga kesehatan gitu kan, mereka yang tiap hari pontang-panting ngurusin pasien segala macam dan mempertaruhkan kesehatan mereka sendiri gitu. Kebayangkan stresnya Ya, mereka bertahun, ya udah setahun gitu, berbulan-bulan harus dalam kondisi seperti itu gitu. Makanya kita juga harus bantu dengan kita tetap iya, jaga iya, gitu, tetap beraktivitas iya, tetap tetap melakukan kegiatan yang normal, tapi mungkin yang nggak perlu dikurangin dulu lah. Tuh banyak juga yang komen. Ada Ovi, terima kasih kiriman bunganya. Itu jadi mood booster aku juga, aku dikirimin bunga sama Ovi. Saya taruh di apartemen loh buat nemenin aku. Terus Banyak ada yang nanya kamu isomannya di mana. I remember dulu. ada Nainai, terima kasih Nainai. Cepat-cepat. Aku kebetulan tinggal di apartemen. Kebetulan untungnya, maksudnya bukan untung sih, pas apartemennya kosong gitu kan, nggak ada yang nempatin. Eh, karena Tante Ulan udah pindah, jadi saya di sini gitu. Sementara dekat rumah, tapi jadi Ime masih tiap hari bolak-balik buat nganterin aku makan, nganterin baju gitu, dan banyak banget teman-teman yang ngirimin makanan. Jadi aku bisa makan segala macam. Senang ditanyain terus, mau makan apa Don? Mau makan, aduh, saya pusing tanya makan apa terus. Saya mau makan segala, jadi kirim apa aja saya makan. Makan bunga. No. Kenapa Cok? Makan bunga kata Cabi. Makan bunga. Terus ada juga yang bilang, iya biaya COVID mahal, ada yang 14 hari 92 juta, ada yang suaminya 23 hari 181 juta, puji Tuhan ada asuransi. Nah, itu juga penting sih ya punya asuransi kesehatan ya, supaya kayak kita nggak pernah minta pengen sakit, tapi kalau pada saat sakit jadi udah nggak mikirin masalah biaya gitu. Terus banyak banget ada Jadi Lydia, ini iya. ada beberapa yang nanyain kok aku kurus banget, katanya Darius kurus banget. Iya. Tahu Darius itu curang. Pasti saya yang perawatan, dia yang tirus ya kan. Dia memang nggak tahu, dia nggak tahu kamu Enggak, kenapa tapi sih baru memang ketemu. aku harus naikin berat 2-3 kilo lagi sih kayak dulu, karena Mm-mm. biasanya beratnya itu 81, 82. Biasanya normalnya di situ beratnya. Itu pun Mukanya sebenarnya kalau sih yang bikin, dari tinggi mukanya baby badan, yang dari tinggi kayak tirus badannya itu banget. harusnya 85 berat aku. Cuma kalau 85 berat banget badannya, nggak Mm-mm. berasa fit gitu kan. Jadi Ternyata segini, mungkin mau kurus mesti main itu ya, main gas kan dia kalau kata Cap. iya, Dia jadi kurus loh, main motor doang, dari berat dia. 2019 bulan Agustus lah, itu lagi persiapan buat satu film project, ada film action kan. Jadi aku rajin olahraga, nge-gym, ngebentuk badan lah intinya gitu. Terus memang diet Diet. gitu. Nah, dan itu turun gitu dalam 2 bulan lah, turun dari 83 waktu itu karena habis liburan kan. 83 turun ke 79, terus turun lagi sampai 78, sempat 76. Itu lagi kurus banget parah gitu, dan
naik itu mentoknya di 78, 77, 78, 77. Padahal udah makan banyak, udah segala macam. Sepanjang tahun. Kemarin aja liburan yang kita ke Jepang sama Iya. ke Finland, itu kan biasanya aku pulang liburan naik 83 gitu kan. Itu Mm-mm. 80, pulang seminggu 79 lagi gitu. Dan memang dari dulu kalau abis main bola itu biasanya pipinya langsung jadi apa, Virus. tirus gitu kan gitu. Jadi memang ini harus naikin sih, harus naikin berat badan. Cuma bingung naikin berat badannya gimana karena olahraga iya gitu kan. Dan mungkin karena olahraganya endurance kali ya. Kalau main bola kan mungkin cuma 2 jam gitu. Tapi kalau enduro tuh makan banyak karena biasanya kuliner juga kita gitu kan, dan ngisi tenaganya karena diforsir seharian biasanya ya. Tapi ya itu nggak tahu, mungkin metabolismenya lagi kayak gitu. Ya nikmatin Mm-mm. aja, cuma memang jadinya kelihatan lebih kurus ya, apalagi kalau habis potong rambut tuh di sini ditipisin tuh jadi kurus banget. Iya, pagi kalau ada ininya. Ya, Tapi terus mukanya memang tirus banget. saya memang Tapi rahangnya jangan, memang bukan panjang kan, dibilangin rahang karena model sih, rahang model. ditinggal Mbak Dona jadi kurus. Nggak ada yang ngurusin ya kamu ya. Kalau dulu Fat. dulu cabi waktu kecil lebih cabi dari ini, cabi banget. Sekarang mah kamu kuyus jauh. Mm-mm. Mamanya aja yang masih cabi terus. Kalau kamu mah memang udah cetakannya begitu. Ember, Cap, jangan gitu. Ya udah seru banget cerita-cerita hari ini. Nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi. Kalau nggak, Sabrina nggak tidur-tidur nih. Hai Iya, Om iya, Crazy. Mau belajar naikin berat badan, bisa saya coaching bang. Saya naikin berat badan gampang. Katanya Om Patrick nih, Crazy 26. Kurang perhatian Kak Dona. Saya biar jauh tapi saya perhatiin perhatian loh. terus. Ini enggak, saya makan banyak, ngemil malam iya, eh makan manis iya, makan asin iya gitu, nggak diet sama sekali. Kamu kemana? Emang nggak bisa sih? Ini Chloe di bawah ngorok tidur. Tidur. Ya udah, biar tidur. Sabrinanya besok masih sekolah kan. Cap, tidur ya. I want to sleep with you. You want to sleep with me ya nanti. Sabar ya. Baiklah, thank you baby udah live hari Thank you ini. sayang, ya semuanya Saya juga sehat-sehat ya teman-teman. Terima Mm-mm. kasih buat support, buat doanya, buat Dona, dan buat kita, buat Kidos juga. Ya, yang penting semua sehat-sehat. Doain aku besok PCR-nya, CT-nya naik, atau paling nggak kalau bisa sudah negatif. Ngarep. Besok kita ketemu. Yay. Iya, baby besok No, not anterin you. aku ya. Ah. Mau jam berapa? Besok jam berapa? Ya pagi kan kalau mau di situ jam 10. Ya udah, Aku jemput kamu setengah jemput 10. aku, kabarin aku ya. Yes. Oke, thank you. Okay, I love thank you guys. I love you more. Bye-bye. Bye. Get well soon, mommy. Thank Tidur malam-malam you. biasa. Ya, oke. Bye baby. Bye. Bye Cu. Bye. Bye. Terima kasih semuanya. Besok-besok kita live lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Sharing-sharing lagi. Thank you so much. Good night and have a good rest. Bye. Bye.